sama Lause Christine. Tadi Lause ngumpet sebentar. Adik-adik nyariin Lause nggak? Enggak, ya Lausenya sedih deh. Cariin Lause nggak? Cariin ya. Kenapa cariin Lause? Karena hari ini kita mau sekolah minggu. Kita mau mulai memuji nama Tuhan. Kalian udah pada siap? Siap semua? Siap ya. Nah, Lause percaya nih, semuanya udah pada mandi kan? Udah pada sikat gigi kan? Iya, sebelum ibadah, mandi, sikat gigi, udah siap, baru duduk di depan gadgetnya atau TV-nya. Yuk, kita mau say good morning dulu yuk. Kita mau nyanyi. Boleh ya adik-adik ya, pada saat kita nyanyi, kita mau say good morning sama papa atau mama, atau cici atau koko, atau adik. Boleh, kita mau salamin atau kita mau pelukin juga boleh ya. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi good morning. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami seminggu kemarin. Hari ini kami boleh dapat kembali beribadah bersama-sama. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang Lause minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi memuji nama Tuhan pakai gerakan. Kita mau nyanyiin lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakan. Oke? Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Nggak boleh ada duduk-duduk lagi, tidur-tiduran lagi. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Siap? Yuk, pakai gerakan ya semuanya ya. tidak ada yang bisa bayar, nggak bisa ternilai, sangat besar. Nah adik-adik,
Adik-adik mau ada kasih di dalam hati kalian? Kita mau sama-sama nyanyiin yuk lagu Buah-Buah Roh. Ada kasih yang utama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Kalau kita memiliki 9 buah-buah roh ini, kita sudah menyenangkan hati Tuhan loh. Kita sudah membuat Tuhan tuh happy. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini yuk. Masih dalam tetap berdiri ya. Nggak boleh ada mundur, harus semangat, oke? Yuk. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, kita sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kita juga udah menyanyi tentang buah-buah roh. Nah, adik-adik di rumah, kita mau gak ya kalau misalkan Tuhan panggil, kita mau mendengarkan Tuhan gak ya? Mendengarkan kata-kata Tuhan gak sih ya? Nah, adik-adik, kita mau sambung pujian kita mau nyanyi lagu Dengar Tuhan Panggil Nama Saya. Ya? Boleh duduk ya adik-adik ya? Boleh duduk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab yes Tuhan, ku jawab yes Tuhan, ku jawab yes, yes, yes. Iya. Nah adik-adik, beberapa minggu ini kan kita dengerin cerita firman Tuhan itu tentang mau mengikuti Yesus. Adik-adik di rumah tahu kan, tiap minggu Lause selalu cerita tentang aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus. Kalau misalkan Tuhan panggil kita, yes Tuhan, aku mau ikut. Nah adik-adik, sekarang Lause juga mau mengajak adik-adik nih, kita mau nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusan Kita. Mengikut Yesus Keputusanku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Belum masuk firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
telinganya nih, rambutnya nih dibuka, kunci mulutnya, kita mau mendengarkan Lause Ocan mau bercerita. Oke? Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lause Ocan. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat kan? Pasti sehat lah. Karena Tuhan Yesus menjaga kita semua ya. Ya, sekarang Lause mau cerita sekolah minggu ya. Hari ini Lause mau cerita tentang Tuhan Yesus mengangkat Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, adik-adik tahu nggak Matius itu siapa? Ya, Matius itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Matius itu apa sih kerjaannya? Siapa sih Matius? Nah, sekarang Lause mau kasih tahu cerita tentang Matius pada saat dia belum menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, pada zaman Tuhan Yesus dulu, ya, ada satu namanya kota Kapernaum. Kota Kapernaum itu adalah kota di pinggir pantai. Ya, jadi kota di pinggir pantai itu banyak pendatang, banyak pedagang datang, ya, karena itu kan pelabuhan. Nah, orang yang datang, pedagang yang datang itu ingin berdagang di kota Kapernaum, tapi mereka harus bayar untuk dagang di kota Kapernaum itu. Nah, di dekat pinggir pantai itu ada satu bangunan semacam kayak rumah kecil. Nah, adik-adik tahu nggak itu rumah siapa? Nah, itu rumah Matius. Bukan rumah Matius sih, maksudnya tempat Matius bekerja. Matius kerjanya apa sih, Sob? Nah, Matius pada saat itu bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai apa, Lause? Ya, pemungut cukai itu kalau zaman sekarang itu namanya tukang pajak. Ya, zaman dulu Matius pemungut cukai kerjanya itu minta uang kepada pedagang. Kalau pedagang nggak mau kasih uang kepada Matius, dia nggak boleh masuk ke kota Kapernaum untuk berdagang. Pokoknya intinya semua pedagang mau yang jika mau berdagang di kota Kapernaum harus kasih uang kepada Matius. Tapi Matius nggak jujur. Kadang-kadang Matius bersama teman-temannya itu suka minta uangnya lebih banyak daripada yang harus dia tagih. Misalnya pedagang harus bayarnya 5.000, tapi si Matius mintanya 10.000, kadang 20.000. Lebihnya itu sama Matius dikantongin buat si Matius. Makanya si Matius itu menjadi orang yang tidak disukai oleh pedagang di kota Kapernaum itu. Semuanya pada benci sama si Matius, karena si Matius itu jahat, suka minta uang. Minta uangnya kadang-kadang minta uang yang banyak. Kalau nggak dikasih, Matius bisa marah bersama teman-temannya, bisa melakukan sesuatu yang tidak baik kepada pedagang. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkunjung ke kota Kapernaum. Nah, bersama murid-muridnya, yaitu si Andreas, Yakobus, Yohanes, Petrus. Ya, nah, pada saat Tuhan Yesus sampai di kota Kapernaum pinggir pantai, Tuhan Yesus melewati tempat kerjanya si Matius. Tuhan Yesus mampir ke tempat kerjanya si Matius. Pada saat Tuhan Yesus mampir ke tempat kerjanya Matius, Tuhan Yesus melihat si Matius bersama teman-temannya sedang hitung uang. Wah, uangnya banyak si Matius. Karena hari ini dia banyak minta uang kepada pedagang. Nah, Tuhan Yesus mendapat perintah dari Bapaknya di surga, bilang,
Bapaknya Tuhan Yesus di surga bilang gini, Tuhan Yesus, Matius akan menjadi salah satu murid engkau. Engkau harus menyapa Matius. Tuhan Yesus menyapa Matius. Hai Matius, aku ingin engkau menjadi muridku. Aku ingin engkau ikut bersamaku. Wah, si Matius kaget. Siapa nih berani-beraninya berbicara seperti itu kepada dia? Lalu Matius bertanya, hai orang asing, engkau siapa? Lalu Tuhan Yesus bilang, aku adalah Yesus. Aku ingin engkau menjadi muridku. Wah, si Matius kaget sekali. Karena Matius tahu siapa Yesus. Karena sebelumnya sudah ada kabar Tuhan Yesus kemana-mana. Tuhan Yesus pada saat itu menjadi orang yang cukup terkenal. Yaitu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Matius tahu tentang itu semua dari kabar-kabar banyak orang cerita. Matius senang kali hari itu Tuhan Yesus bisa mampir ke tempat kerjanya. Langsung bilang, oh terima kasih Tuhan Yesus, engkau mau mampir ke tempat aku. Tuhan, aku mau menjadi muridmu. Aku akan tinggalkan pekerjaan ini. Aku akan ikut sebagai muridmu. Oh ya Tuhan Yesus, sebagai tanda aku senang, terima kasih kepada engkau, aku akan mengadakan pesta nanti malam di rumahku. Aku akan mengundang teman-temanku. Engkau datang ya Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, baik, aku datang. Nah, si Matius langsung bilang sama temannya, udah, hari ini kita tutup. Kita akan pulang siang. Kita akan mengadakan pesta nanti malam di rumahku. Nanti malam kamu orang datang ya ke rumah aku ya. Kata teman-temannya, oke siap bos. Akhirnya semuanya pada pulang. Betul. Pada saat malam, si Matius mengadakan pesta yang besar. Dia mengundang teman-temannya. Teman-temannya Matius juga sama kerjaannya. Itu anak buahnya si Matius, yaitu pemungut cukai. Dan Tuhan Yesus betul malam itu Tuhan Yesus datang. Nah, sama si Matius, Tuhan Yesus diperkatakan, Tuhan, ini teman-teman aku, mereka juga kerjaannya seperti aku, pemungut cukai. Tuhan, kiranya engkau mau berbicara kepada mereka. Akhirnya Tuhan Yesus sambil makan, sambil minum, Tuhan Yesus bercerita tentang firman Tuhan, menyampaikan kabar baik bahwa setiap manusia harus bertobat dari dosa. Setiap manusia tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk memungut pajak atau meminta uang lebih daripada yang ditentukan. Akhirnya teman-temannya si Matius, mereka banyak yang bertobat kepada Tuhan Yesus. Tapi pada saat Tuhan Yesus sedang makan, minum, dan menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman si Matius, ada guru-guru agama di kota Kapernaum tidak suka. Karena mereka bilang begini, dia bilang sama murid-murid Tuhan Yesus, hai Petrus, Andreas, kenapa guru kalian bergaul sama orang berdosa? Kenapa guru kalian makan, minum, duduk bersama orang berdosa? Itu tidak boleh. Karena mereka orang jahat, orang berdosa. Kita orang baik, tidak boleh orang baik bergaul sama orang berdosa. Nah, pada saat mereka ngomong seperti itu, Tuhan Yesus mendengar. Akhirnya Tuhan Yesus berbicara pada guru agamanya, hai, kamu ahli-ahli Taurat, kamu kan harusnya ngerti firman Tuhan bahwa aku datang untuk orang berdosa.
Aku datang untuk menebus orang berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalian tidak boleh punya pikiran kayak gitu. Ya kan? Kalian harus bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka bertobat. Nah, dari cerita ini, saya mau kasih tahu kepada adik-adik sekalian bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus baik kepada orang lain, walaupun orang lain belum tentu baik kepada kita. Misalnya adik-adik nih punya teman yang nakal, adik-adik tidak boleh benci kepada teman yang nakal, tapi adik-adik harus tetap baik kepada mereka. Kalau ada mereka nakal, adik-adik nggak boleh membenci mereka. Adik-adik harus kasih tahu kepada guru supaya guru bisa menasehati teman adik-adik yang nakal. Tapi adik-adik juga kalau ada kesempatan boleh kasih tahu kepada teman adik-adik bahwa dia nggak boleh berbuat nakal. Intinya kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengasihi sesama teman, sesama manusia, ya, tidak boleh membenci orang lain, ya, adik-adik ya, paham ya ceritanya hari ini ya. Jadi intinya hari ini ceritanya adalah kita harus mengasihi orang lain, walaupun orang lain itu belum tentu baik, kadang-kadang mungkin berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak boleh membenci orang itu, tapi kita bisa mendoakan, menasihatkan supaya orang itu bertobat, supaya orang itu bisa diselamatkan, ya, tidak bisa masuk surga kalau dia bertobat, ya, hati-hati ya. Hari ini ayat hafalannya adalah Markus 1 ayat 17 yang bunyinya adalah, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 1 ayat 17 yang bunyinya adalah, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah adik-adik dicatat ya di buku ya. Terus minta tanda tangan papa mama, lalu difoto kirim ke Lause kalian masing-masing. Oh iya, satu lagi, kalian harus menghafal ayat hafalan itu. Nanti suruh mama, papa divideoin, terus videonya kirim ke Lause-nya. Oke? Ya? Nah, sampai di sini Lause ceritanya tentang cerita sekolah minggu pagi ini. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan dengan cerita sekolah minggu yang lain. Sampai ketemu, sampai jumpa, salam. Nah adik-adik, kita mau mengucapkan terima kasih ya sama Lause Ocan yang sudah menceritakan firman Tuhan buat kita. Terima kasih Lause Ocan. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Uang yang persembahan yang sudah diberikan papa mama disiapkan. Kita mau seperti biasa ya, masih dalam pandemi, jadi harus transfer ke rekening gereja. Minta tolong papa mama untuk membantu mentransfer. Yuk anak-anak, adik-adik, kita sama-sama mau menyanyi lagu memberi persembahan dengan sukacita, dengan sukarela, ya. Dalam hati
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tolong kami Tuhan, kami mau mengikut Tuhan senantiasa. Tuhan, tolong berkati persembahan kami, kiranya bisa dipakai untuk pelayanan dalam sekolah minggu kami. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau berpisah satu sama lain, Tuhan tolong berkati seminggu ke depan supaya kami boleh dapat selalu tetap dalam penjagaan Tuhan. Kumpulkan kami kembali ya Tuhan minggu depan di tempat ini. Kami menyerahkan hidup masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, tunggu. Lupa, jangan kemana-mana, sebentar. Minggu depan, tanggal 31 Januari, kita akan ibadah Zoom ya. Ibadah, apa tuh namanya tuh? Tatap muka, tapi melalui Zoom, kayak di sekolah. Jadi, lause-lausenya bukan rekaman, tapi langsung bisa tatap muka sama adik-adik kayak yang tahun lalu pernah lause channel itu loh. Ya adik-adik ya, jangan lupa harus diperhatikan jamnya sama jangan terlambat, oke? Ya, langsung tunggu ya di